dokumen KKMA dan rencana aksi KKMA, kami memandang bahwa kegiatan ini cukup, ya istilahnya cukup membutuhkan waktu ya. Oleh karenanya kita mencoba mendesain acara ini, kita kemas dalam 1 hari kegiatan di ruangan ini. Harapannya selesai dari kegiatan kita, dokumen KKMA kita sepakati bersama-sama gitu ya, dan itu menjadi final termasuk rencana aksinya ya Bapak Ibu sekalian. Baik, sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mungkin tidak perlu saya sampaikan satu persatu, tapi terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Dan ini semua seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Ining ya, Bapak Ibu sebagai tim Pokja AMPL Kota Magelang. Sesuai agenda kita pada hari ini, kita akan memfinalisasi dokumen KKMA dan rencana aksi ya. Mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang baru mengikuti ya kegiatan ini. Mungkin ini perlu juga saya sedikit merefresh bahwa kegiatan KKMA ini sudah berjalan sejak katakanlah tahun yang lalu ya, 2018 sudah jalan, 2019 kemarin, dan sampai sekarang ya. Nah, dulu itu diawali dengan diskusi-diskusi bagaimana menentukan lokasi dan kenapa di mata air itu pecah gitu ya. Sementara kan banyak mata air yang lain, tapi kenapa di mata air itu pecah. Kemudian setelah disepakati di mata air itu pecah, kemudian dilakukan pengukuran ya, monitoring, pengukuran baik kualitas maupun kuantitas pada mata air itu pecah itu, yang dilakukan bersama teman kita di ujung sana dari Akatirta ya. Nah, itu dilakukan pengukuran, pemantauan itu selama 9 bulan ya. Nah, kemudian dari situ ya, setelah itu hasil dari pengukuran dilakukan analisa ya, dilakukan analisa dengan sistem pendekatan GIS layer per layer gitu ya. Dan setelah itu kemudian kita diskusikan bersama-sama melalui kegiatan workshop pada waktu itu, workshop KKMA yang sudah diselenggarakan di bulan Oktober 2019, sama di Hotel Atria juga. Kemudian setelah itu dilanjutkan lagi dengan penyusunan draft dokumen KKMA itu pada tanggal 22 November. Waktu itu dilaksanakan di Bapeda ya, Pak Wir. Kemudian setelah itu kita menganggap bahwa sudah ada dokumen draft KKMA. Maka setelah itu apa? Kemudian kita bersama-sama menyusun yang namanya rencana aksi. Dan pada waktu itu penyusunan rencana aksi juga dilaksanakan di kantor Bapeda. Nah, seperti tadi Sekretaris Bapeda ya, ada 7 tahapan KKMA ini. Nah, kita ini sekarang posisinya masih di tahap ketiga ya, tahap ketiga. Kalau tahap ke-7 Bapak Ibu sudah tahu? Sudah ada yang tahu? Atau ada yang masih ingat tahap ke-7 itu apa? Lupa ya? Ya oke. Tahap ke-7 itu monitoringnya.
tahap ke-6 implementasinya, kan? Tahap ke-5 ini kita butuh ada dukungan dari seluruh pihak, termasuk dari kepala daerah. Nah, ini kita masih di tahap ketiga, masih ada tahap 4, 5, 6, 7. Wah, itu masih panjang ya. Tapi tidak apa-apa, ini namanya proses. Kita harap ini bisa berjalan terus. Dari tahapan itu kita bisa lalui bersama ya, sampai kemudian nanti di tahap terakhir. Mudah-mudahan di tahun 2020 ini sudah bisa terimplementasi. Jadi sudah sampai kepada tahap ke-6. Nah, saya rasa mungkin ini tidak lama dari tahap 3 meningkat nanti ke tahap ke-4, karena nanti setelah ini kita akan lakukan audiensi dengan Bapak Kepala Daerah, dengan Bapak Wali Kota. Tapi kemudian kemarin di disponya ke Sekda ya, Pak. Jadi nanti tanggal 15 kita akan audiensi dengan Bapak Sekda untuk menyampaikan hasil-hasil apa yang sudah kita diskusikan sampai dengan hari ini, untuk mendapatkan dukungan dari Bapak Kepala Daerah dalam mengesahkan dari dokumen itu. Kemudian yang kedua adalah implementasinya ya, untuk rencana aksi. Jadi rencana aksi itu nanti disusun tidak hanya sekedar tulisan, tidak hanya sekedar dokumen, tapi nanti betul-betul itu bisa diimplementasikan. Nah, jadi itu Bapak Ibu, mungkin kita akan mendiskusikan satu hari ini dengan alur yang saya rasa kita memang butuh spirit ya, tetap semangat dari Bapak Ibu sekalian untuk memfinalisasi dari dokumen KKMA dan rencana aksi ini. Nanti akan disampaikan apa itu KKMA. Nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Widoyoko dari Bapeda. Kemudian setelah itu nanti akan diskusikan dari KKMA itu, kita akan diskusikan. Nanti kita akan lihat, mencermati dokumen KKMA yang sudah tersusun. Ya, kita ya istilahnya kita sisir dari mulai awal bab 1 sampai ke bab terakhir. Itu seperti apa? Kalau nanti ada yang perlu diupdate menurut Bapak Ibu, ini masih katakanlah belum terupdate, datanya masih data tahun 2018 misalnya gitu. Kalau mau diupdate, monggo, kita masih bisa lakukan itu. Nah, sampai kemudian itu selesai, baru kita masuk nanti rencana aksinya. Kita akan sisir lagi bersama-sama rencana aksi itu dari mulai awal sampai ke akhir. Kita lihat sama-sama rencana aksi terhadap kerentanan kualitas maupun terhadap kerentanan kuantitasnya. Tampaknya tidak terlalu banyak di Kota Magelang, karena catchment area atau daerah tangkapan air untuk mata air untuk pecah ini juga tidak terlalu besar. Kalau Bapak Ibu melihat dari peta-peta yang ada di sini, ini menggambarkan bahwa yang merah ini adalah daerah tangkapan air, ya. Ini daerah tangkapan airnya. Untuk mata air tuh pecah ada di sini. Sementara ini batas Kota Magelang hanya di sini, ya, hanya di sini. Ini sudah masuk ke wilayah kabupaten. Nah, jadi nanti untuk rencana aksi itu kita hanya fokus pada daerah yang ada di wilayah Kota Magelang saja, ya. Nah, tetapi bisa dibayangkan Bapak Ibu, kalau dari catchment area yang sebegitu luasnya ini sudah di luar Kota Magelang, ini masuk di wilayah kabupaten,
Dan kalau di sini pun ya kegiatan-kegiatan di sini, aktivitas di sini tidak mendukung untuk kelestarian dari mata air terpecah juga sangat memprihatinkan gitu ya ke depannya. Jadi mungkin perlu dipertimbangkan juga nanti dari rencana aksinya, apakah diperlukan adanya kerjasama misalnya antara kota dengan kabupaten. Nanti bentuk kerjasamanya seperti apa mungkin juga bisa nanti dituangkan di dalam rencana aksinya. Itu Bapak Ibu sekalian, alur ininya pertemuan kita pada hari ini. Ada yang perlu ya baik, ini ada pesan dari Mas Muhtar. Sebelum nanti ada paparan dari Pak Widoyoko, kita break sebentar untuk foto bersama ya, karena di sini masih ada Ibu Sekretaris Bapeda. Oke, kira-kira itu ya mungkin Bapak Ibu sekalian untuk alur pertemuan kita pada hari ini. Kita langsung saja foto bersama sekarang di sini mungkin ya tempatnya ya. Oke, monggo Bapak Ibu. 5 menit saja. 5 menit kurang sedikit. Monggo. Informasi Ya betul. Di sini. Enggak ibu. Enggak ibu yang ini, yang di tengah, yang merasa ibu. Atau pakai kursi bu? Pakai kursi aja ya barangkali ya, Mas Muhtar. Ya, boleh. Geser dulu sebentar ya. Ibu-ibu bisa duduk. Silakan ibu duduk saja merapat. Ajak merapat, monggo. Di belakang aja. Bagus. Sini satu lagi. Yang bapaknya agak merapat. Agak merapat. Sini Pak. Sini Pak. Dari Aiwas. Ya, ibu depan, Mbak. Pak narasumber harusnya. Ya, oke. Ini masih ada kursi satu. Itu Bapak. Udah ibu. ibu aja ini. Gender. Biar Oh, ya. Jangan lupa lagi. Miring. 1, 2, 3. Cheese. Gaya bebas ya belum gaya bebas. Oh, iya. Yang mana lagi? Salam Aiwas. Ya. Orang juga salam. Oke. 1, 2, 3. Ya. Gaya bebas. Cheese. Cheese. Oke. Terima kasih. Sudah. Oh, ya. Gak terasa ya Pak. HIV ini Bu. HIV. Oke. Kira-kira itu. Tes ya.
Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya tadi sudah foto bersama. Menjadi sebuah kenangan indah di awal tahun 2020 ini. Ya, untuk selanjutnya kita masuk kepada presentasi ya tentang KKMA. Kita harapkan bisa disampaikan oleh Bapak Widoyoko dari Bapeda Kota Magelang. Ini kita akan nanti mempelajari sama-sama apa yang beliau sampaikan. Kemudian nanti setelah itu kita akan mendiskusikan secara bersama juga mengenai dokumen KKMA. Begitu kira-kira Bapak Ibu sekalian, sambil menikmati cafe breaknya, monggo waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Widoyoko. Selamat pagi, semangat pagi. Semangat pagi nih. Ini terima kasih kepada Yusuf Aigosplus untuk kesekian kalinya kita di awal tahun ini ya. Pada hari ini kita berkumpul lagi, bahwa kita telah tadi sudah disampaikan oleh Bapak Oni kaitannya dengan kajian kerentanan mata air untuk pecah di Kota Magelang. Kita sudah tahu juga apa yang pernah disampaikan oleh Ibu Ningrum, Ibu Sekretaris Bapeda, dan tadi disampaikan juga oleh Bapak Oni kaitannya dengan 7 tahapan penyusunan kajian kerentanan mata air maupun rencana aksi di Kota Magelang. Bahwa kita tadi sudah disampaikan juga baru pada tahap ini adalah memasuki pada materi rencana kerja dari 7 tahapan yang akan kita lalui. Pada tahap pertama kita sudah tahu bahwa penentuan lokasinya yaitu ada di mata air itu pecah. Ini kita tahu bersama bahwa salah satu-satunya mata air yang dipergunakan oleh PDAM yaitu yang lokasinya ada di Kota Magelang, yaitu ada di pecah. Dan yang kedua tadi sudah disampaikan kaitannya penyusunan draft nih. Penyusunan draft kajian kerentanan mata air sudah kita laksanakan pada tahun 2019. Demikian juga roadmap-nya sampai bulan Desember kita juga sudah di situ sudah melakukan beberapa kegiatan. Salah satunya adalah ada beberapa item kaitannya dengan rencana aksi yang akan kita laksanakan. Namun demikian karena pada waktu itu hari Jumat keterbatasan waktu ya, artinya kita terpapar oleh kegiatan yang hanya 3 jam. Kemudian dari inisiasi Bapak Oni dari Yusuf Aigosplus bahwa nantinya kita akan melakukan suatu finalisasi dokumen kajian kerentanan mata air. Dan pada hari ini ya, pada hari ini kita hari Senin ini 13 Januari 2020, semoga nanti berjalan lancar, artinya pembuatan materi rencana aksi ya, rencana aksi beberapa kegiatan yang nantinya jadi dokumen yang tadi juga disampaikan bahwa hari Rabu dari UZ Aigosplus sudah menyampaikan surat kepada Bapak Wali Kota audiensi yang nantinya kita harapkan jadi satu bentuk komitmen pemerintah daerah Kota Magelang terhadap kajian yang kita laksanakan pada hari ini. Dan selanjutnya masih ada tiga tahapan lagi, yaitu kaitannya dengan penyusunan finalisasi dokumen rencana aksi. Dilanjutkan tadi juga kaitannya dengan implementasi rencana aksi ke dalam rencana pembangunan daerah. Senyampang dengan itu bahwa pada bulan ini Januari sampai nantinya Maret nih, Januari, Februari, Maret ini adalah hari-hari musyawarah perencanaan pembangunan baik dari tingkat kelurahan kemudian kecamatan sampai tingkat kota. Nah,
ini senyampang dengan itu. Memang ini pas ini Mbak Oni. Artinya dokumen yang akan kita telurkan pada hari ini nantinya bisa jadi rujukan. Artinya nanti karena OPD yang hadir pada hari ini juga menjadi satu memiliki istilahnya mereka dalam musrenbang nanti juga ikut berpartisipasi. Artinya kegiatan-kegiatan apa saja yang nantinya jadi rencana aksi dalam dokumen ini bisa dimasukkan ke dalam masing-masing kegiatan OPD. Saya yakin tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ningrum beberapa rencana aksi. Nanti OPD apa, berbuat apa, atau instansi apa, berbuat apa. Nanti pada hari ini kita finalisasi. Dan juga saya yakin ini kegiatan ini sangat penting. Karena kalau kita lihat dari kajian kerentanan mata air ini, kita sudah ketahui bersama bahwa terjadi penurunan debit air yang ada di mata air terpecah dari kurang lebih 30 liter per detik sampai 125 liter per detik. Pengurangannya dari 240 liter per detik pada tahun 2005, kemudian pada saat ini untuk produksi yang ada di PDAM mencapai 102 liter per detik. Artinya terjadi pengurangan tadi sampaikan tadi. Kemudian akan kami sampaikan di sini. Ini kalau kita lihat tahapan yang kita lalui ya, kita sudah pada saat ini sampai ke tahap yang ketiga. Kemudian direncanakan pada hari Rabu besok kita akan melaksanakan audiensi dengan pimpinan daerah. Kita harapkan nanti dokumennya ini dari finalisasi ini ya Pak Oni ya, kita besok bisa istilahnya kalau selesai kemudian kita bukukan, kemudian pada hari Rabu sudah kita bisa sajikan kepada pimpinan kita. Dan nantinya ini pada setelah kita pembuatan dokumen rencana aksi ini, kita nanti tahap ini juga senyampang dengan itu. Kita karena berbarengan dengan bulan-bulan musrenbang, itu kita bisa masukkan dalam tahap ini. Setelah ini kemudian monefnya ada di tahap yang ketujuh. Namun demikian nanti integrasi rencana aksi inilah yang jadi prioritas kita karena berbarengan dengan bulan-bulan musrenbang. Ini kok pas kebetulan pada hari ini kita mengadakan FGD kaitannya dengan KKMA. Ini kalau kita lihat sekedar review aja, saya kira teman-teman sudah memahami apakah yang disebut dengan KKMA. KKMA melakukan proses analisis nih, analisis penilaian secara komprehensif, bagaimana kita memahami potensi, kemudian ancaman dan permasalahan kenapa debit mata air yang ada di pecah itu menurun. Nah, dari berbagai permasalahan itu kita akan nantinya akan membuat suatu strategi atau rencana aksi bagaimana pengelolaan mata air kita itu penurunannya kenapa menurun, nah, kemudian bagaimana solusinya. Karena sebagaimana telah kita ketahui bahwa catchment area atau daerah imbuhan kawasan kerentanan mata air terpecah ini melewati batas administrasi ya, tidak hanya di kota saja tapi juga di kabupaten. Dari sekitar 10.644 hektar di wilayah Kota Magelang ada sekitar daerah imbuhannya itu sekitar 158 hektar yang meliputi Kelurahan Wates, kemudian Kelurahan Gelangan dan Kelurahan Rejowinangun Utara. Ini nantinya bisa jadi satu bentuk rencana aksi mungkin dari Dinas Lingkungan Hidup atau dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kaitannya dengan pengelolaan drainase. Karena kalau kita lihat juga hampir curah air hujan itu sekarang ini bersifat run off, artinya tidak ada yang menyerap di air, kurang lebih hanya sekitar 16-29%. Artinya yang curah air hujan itu masuk ke dalam tanah sebagai cadangan mata air kita. Kemudian ini latar belakang kenapa dilakukan kajian kerentanan mata air.
yang ada itu pecah. Itu dasarnya karena jelas ya jumlah penduduk Kota Magelang dari tahun ke tahun itu meningkat kurang lebih 0,36% pertumbuhannya. Kemudian dari jumlah penduduk yang meningkat itu jelas banyak sekali warga yang membutuhkan konsumsi air bersih. Di samping konsumsi air bersih juga warga membutuhkan lahan untuk permukiman. Nah, ini yang melatar beberapa hal dasar yang mengapa kajian ini perlu dilakukan. Demikian juga perubahan tata guna lahan nih. Dari perubahan tata guna lahan banyak sekali lahan-lahan pertanian kita yang jadi lahan permukiman. Ini yang mengapa kita perlu melakukan kajian ini. Dan kemudian dari perubahan tata lahan ini juga akan memberikan satu bentuk dampak lain. Dampak lain itu adalah adanya kaitannya dengan potensi pencemaran dari kawasan permukiman. Kemudian juga kalau kita lihat dari curah air hujan yang beberapa tahun ini kita kaji ya, terjadi penurunan curah hujan karena banyak juga bulan-bulan kering. Ini jadi satu permasalahan sendiri. Kalau kita lihat juga dari curah hujan di Kota Magelang ini termasuk kategori sedang. Jadi per tahun itu hanya sekitar 2.250 sampai 2.750 mm per tahunnya. Jadi kalau tadi sudah sampaikan juga banyak curah air hujan yang bersifat runoff, hanya melewati tapi tidak ada rebesan ke dalam, kemudian tidak ada cadangan di dalamnya. Kemudian juga kalau kita ini yang tadi ada signifikansinya adalah air hujan yang diusahakan berkurang, kemudian juga menimbulkan debit air dari mata air juga akan menurun. Demikian ini berdampak kepada yang paling terakhir, itu adalah kualitas air tanah atau mata air juga akan menurun. Ini mengapa yang melatar belakangi perlunya kajian kerentanan mata air kita lakukan. Kemudian dari beberapa aspeknya kita lihat juga, kalau kita lihat di sini tadi sudah sampaikan catchment area kompleks mata air terpecah ini tidak hanya pada wilayah administrasi Kota Magelang saja, tapi juga meliputi kabupaten. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa aspek-aspek yang perlu kita kaji. Kemudian kalau kita lihat juga dari IWAS Plus kemudian dibantu oleh Akatirta, kemudian di PDAM dan Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan kajian nih pada bulan Juli tahun 2018 sampai bulan Maret 2019. Dan ini merupakan salah satu aspek yang dilaksanakan untuk mendapatkan data bersifat primer, bersifat pengamatan langsung maupun pengukuran debit dan kualitas air. Sedangkan untuk aspek kaitannya pengambilan data sekunder sudah dilaksanakan kepada masing-masing OPD. Ini beberapa aspek yang melatar belakangi dalam kajian ini. Kemudian kalau kita lihat juga ini ada daerah imbuhan kerentanan yang ada untuk mengatasi kerentanan kualitas air dilakukan dengan menyusun beberapa parameter. Parameternya ada 4, yang satu itu kaitannya dengan curah hujan yang kami sampaikan tadi, kemudian permeabilitas, kemudian kemiringan lereng, dan yang ketiga adalah perubahan tata guna lahan. Ini 4 parameter ini yang jadi variabel dalam kajian kerentanan mata air terpecah. Kemudian ini bagan alirnya ya. Kalau kita lihat dari bagan alir mulai dari inisial assessment sampai dengan kesimpulan dan rekomendasi, kita lihat juga di sini ada delineasi di daerah imbuhan. Delineasinya batasnya tidak hanya wilayah administrasi Kota Magelang saja, tapi juga kabupaten. Tadi sampaikan juga sekitar 10.664 hektar. Ini yang ada di Kota Magelang sejumlah 158 hektar, sisanya 10.094 itu ada di wilayah
administrasi kabupaten. Nah, kenapa kami mengundang bagian tata pemerintahan? Karena untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat lintas administrasi tidak bisa kita laksanakan. Harus ada kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Magelang. Itulah kami mengundang dari bagian tata pemerintahan yang kami harapkan nantinya pada rencana aksi ini bisa menyampaikan berbagai kegiatan yang lintas pemerintah. Karena catchment area kita yang di wilayah administrasi kabupaten itu meliputi 3 kecamatan dari lintasan catchment area ini, daerah Imbuan ini. Kalau kita lihat dari Imbuan ini kita lihat kecamatan meliputi kecamatan Tegalrejo, kemudian wilayah Ngablak, Pakis, dan juga Gerabak. Artinya ada 4, ada juga berarti 5, ada Secang juga masuk karena di sini ada. Berarti ada 5 wilayah administrasi yang ada di Kabupaten Magelang. Nah, ini perlu koordinasi dari bagian tata pemerintahan berkaitan dengan program-program nantinya yang akan kita finalisasi pada hari ini. Nah, kalau kita lihat itu nanti program-program ini juga akan disampaikan juga oleh Yusuf Aingos Plus nih, kaitannya dengan apa saja yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Magelang dalam arti untuk membantu agar debit air di Tepecah ini tidak terjadi penurunan. Kemudian dari delineasi yang sudah kami sampaikan tadi juga nanti akan kita kumpulkan, artinya data-data apa saja baik bersifat primer maupun data sekunder yang nantinya kita akan analisis. Analisinya ada 2, yaitu analisis untuk kerentanan kualitas dan kerentanan analisis bersifat untuk kuantitasnya. Sebelum kita nantinya diambil kesimpulan maupun rekomendasi. Ini bagian akhirnya untuk kajian kerentanan mata air Tepecah. Dan selanjutnya kalau kondisi secara umum ini saya kira dari rekan-rekan juga sudah paham semua kaitannya dengan kondisi umum wilayah Kota Magelang. Kita lihat juga Kota Magelang ini wilayahnya 18,54 km persegi berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2017. Dan juga kalau kita lihat dari sisi kelerengan ini kita lihat dominasi terbesar adalah bahwa Magelang ini kelas kelerengannya ada bergelombang. Nah, ini kalau kita lihat tadi dari sisi variabelnya, nanti kita ada pembahasan tersendiri kaitannya dengan kelerengan ini. Ini kelerengan ini merupakan salah satu variabel dari 4 parameter yang ada dalam kajian ini. Selanjutnya curah hujan Kota Magelang. Ini kalau kita tadi sudah sampaikan juga di variabel yang kedua bahwa untuk Kota Magelang ini masuk dalam kategori sedang, artinya per tahunnya itu kurang lebih dari 2.250 sampai 2.750 mm per tahun. Nah, kemudian selanjutnya ini kita lihat juga tata guna lahan. Kalau kita lihat tata guna lahan ini ada 2, yaitu tanah persawahan maupun tanah kering. Kalau kita lihat jadi ada semacam gradasi terus ya, dari tanah sawah ini habis. Kalau berdasarkan DES kemarin capaian indikator terinformasi dari Dinas Pertanian, kurang lebih LP2B kita capaiannya kurang lebih pada saat ini 62 hektar. Jadi kalau kita lihat dari tahun 2008 sampai 2014 terjadi penurunan sangat tajam karena kebutuhan manusia. Tadi jumlah penduduk yang semakin meningkat, akhirnya mereka membutuhkan lahan untuk permukiman. Kita lihat dari sampai 2014 masih 94, sekarang ini masih berdasarkan informasi dari indeks capaian kinerja kemarin yang dilaksanakan kami dengan Dinas Pertanian dan Pangan. Saat ini lahan untuk tanah sawah 62 hektar. Jadi terjadi penurunan tajam. Sedangkan untuk yang lahan tanah kering ini meningkat, sangat meningkat nih. Artinya untuk
tata guna lahan. Ini Kota Magelang kita lihat dari peta melalui Google Earth. Nah ini peta geologi kemarin pada pertemuan terakhir ya, Pak Adi sudah menjelaskan. Seharusnya penjelasan ini 1 semester ya, tapi kemarin 1 jam. Ini sangat menarik kemarin. Ini Kota Magelang ada di sini. Kemudian kalau kita lihat luasnya 0,06% nih dari luas keseluruhan wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian akan kami sampaikan profil dari mata air terpecah. Kita lihat ini broadcast-nya yang dibangun tahun 2005. Pada waktu itu debit airnya 240 liter per detik. Sedangkan untuk produksi, untuk kapasitas produksinya di sini 102 liter per detik. Mata air terpecah ini ada di Pongangan, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara ya, Kota Magelang. Kalau kita lihat penurunannya, permasalahannya ada di sini. Pada bulan Juli 2012 sampai dengan Maret 2009 ini ternyata dari hasil pengukuran selama 9 bulan ini terjadi penurunan sekitar 30 sampai 125 dari kapasitas awal yaitu 240 liter per detik. Ternyata dari pengukurannya selama 9 bulan ini debit mata air terpecah ini dari hasilnya data yang ada itu ada di 114 liter per detik sampai dengan 2009 liter per detik. Artinya di sini kita lihat terjadi penurunannya sekitar 30 sampai 125 liter per detik. Ini permasalahan yang ada di mata air terpecah. Kemudian masalah yang lainnya pernah terjadi banjir, Pak, Bapak Ibu sekalian, di Sungai Elo. Dan ini dampaknya sangat luar biasa bagi mata air terpecah. Pada tahun 2017 ini tadi kalau kita lihat, jadi penurunannya ada di sini, yang warna biru ini. Semakin lama semakin menurun debitnya ini. Dari grafik ini jelas sekali kita lihat juga dampak yang ada. Kalau kita lihat juga, kita lihat di sumur-sumur penduduk, utamanya yang ada di kampung Girirejo maupun Ngadirjo. Ini terjadi di sini. Kita lihat juga penurunan terhadap kedalaman sumur di sekitar mata air terpecah. Dampaknya memang sangat luar biasa. Ini kita lihat broadcast-nya. Ini posisi mata air terpecah. Kalau kita lihat dari foto-foto ini, kita lihat ini Kali Elo ya, Kali Elo. Kemudian kita lihat dampaknya tadi disampaikan. Ini broadcast-nya di sini. Kalau Pak Parsio, Pak Suroso sudah familiar. Mungkin saya juga bertanya, apakah dari rekan-rekan ini sudah pernah mengunjungi mata air terpecah atau belum ini? Belum ya? Nah ini jadi. Kalau duluan sana bisa. Makanya saya persilahkan, mumpung ada yang punya ini dari PKM. Pak Oni rapatnya yang pendopo. Ya nggak masalah nanti Pak. Pendopo terpecah. Sekali waktu ketika kita membahas kaitannya dengan integrasi di terpecah saja nggak masalah. Jadi sekalian juga kita melihat kondisi lapangan. Saya yakin dari persentase yang hadir ini yang melihat, yang pernah berkunjungi hanya berapa persen. Tapi memang harus kita lihat bersama-sama. Karena ini salah satunya mata air yang ada di Kota Magelang yang jadi pensuplai PDAM. Nah ini kita lihat tahun 2017 ya, waktu banjir. Ini yang moto mesti Pak Rosa, Pak Parjio ini.
Ini kita lihat. Nah, makanya tadi disampaikan juga kaitannya dengan rencana aksinya, salah satunya yang tentunya ini memperkuat ini untuk lautnya agar nanti tidak seperti yang tadi kami sampaikan waktu banjir itu airnya masuk ke Dongkep. Paling yang sana tuh, yang Iya. ke sana ke utara Ke sini ya. Iya, ke utara. Bisa sampai sini. Penguatannya di sini nanti mohon dari PDAM bisa memasukkan itu dalam rencana aksi. Nah ini, tadi ini kalau kita lihat dari daerah imbuhan mata air terpecah, tadi saya sampaikan juga luasannya kurang lebih 10.644 hektar. Itu melintasi administrasinya tidak hanya di kota tapi juga di kabupaten. Ini untuk Kota Magelang luasannya sekitar 158,474 hektar, kemudian kabupaten ini 10.096 hektar, artinya meliputi 5 kecamatan. Nah, ini perlunya kita juga nantinya melakukan program-program yang melibatkan pemerintah kabupaten. Nah, ini kalau kita lihat tadi juga pertanyaannya Mas Toro ini ya, tadi catchment areanya perkiraannya tadi keliru. Ternyata arahnya ke timur. Nah, ke timur ya. Dari sini lokasi yang mata airnya kemudian sampai sini. Ternyata catchment areanya ke timur ya. Ini juga pertanyaan yang terakhir disampaikan oleh Mas Bambang Purwanto, kenapa tidak ke barat? Nah, ini analisis geospasialnya, yaitu dalam kajian ini kita mengapa perlu ada analisis geospasial agar kita mendapat gambaran terhadap kerentanan secara kualitas maupun kuantitas, dan ada 4 parameter. 4 parameternya itu yang tadi kami sampaikan tadi adalah perubahan tata guna lahan, dan yang kedua itu kaitannya dengan kemiringan lereng, yang ketiga curah hujan, yang keempat ada permeabilitas. Ini nanti masing-masing akan diberi skor ya. Kemudian skornya mempunyai interval 1 sampai 5. Kalau 1 itu jelas sangat tidak mendukung terhadap kerentanan mata air terpecah, dan yang 5, interval yang kelima itu sangat mendukung. Nah, nanti setelah ini ada hasil dari kajian yang sudah dilaksanakan. Dari beberapa parameter kita lihat di sini ada 4 nih. Tadi parameter kualitasnya penggunaan lahan, kemudian kelerengan, permeabilitas, curah hujan. Dari bobotnya terbesar adalah bagaimana tata guna lahan, yaitu bobotnya 60, kemudian kelerengan 20, kemudian curah hujan 10, dan permeabilitas 10. Nah, ini hasilnya dari klasifikasi parameter ini. Kita lihat di sini ada kelompok tata guna lahan. Ini kelasnya ada sangat rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Nah, kalau kita lihat hutan itu sangat rendah karena kita memiliki hutan itu hanya ada di Gunung Tidar. Itu tidak masuk catchment area dari mata air terpecah. Dan yang sangat tinggi adalah area terbangun. Area terbangun ini kalau kita lihat juga mata air terpecah ini ada di wilayah Undian, yaitu ada di Kelurahan Wates dan sebelahnya bersisian dengan Kelurahan Gelangan maupun Jambinan Utara. Kemudian yang selanjutnya adalah fase lereng. Lereng untuk Kota Magelang ini kalau kita lihat ini masuk kategori sedang ini ya. Sedang. Dan selanjutnya curah hujan. Curah hujan tadi juga sudah kami sampaikan. Curah hujan ini Kota Magelang masuk yang sini, yang 250 sampai 250 mm per tahunnya. Kemudian kalau kita lihat juga jenis material tanah, kelas permeabilitas untuk Kota Magelang masuk yang agak lambat ini, masuk brown latosol. Kalau jenis tekstur tanahnya, ini penggunaan lahan tadi sudah kami sampaikan bahwa untuk catchment areanya atau daerah imbuhannya yang ada sekitar sini ini didominasi untuk penggunaan lahan itu adalah sawah tada hujan dan perkebunan. Hampir masing-masing untuk sawah tada hujan itu 38%, demikian juga perkebunannya. Ini
catchment areanya ini sekitar ini yang untuk terutama wilayah administrasi kabupaten ini banyak sekali 38% mau untuk sawah tada hujan, demikian juga yang untuk perkebunan. Ini catchment areanya. Yang daerah kajian ini. Selanjutnya kemiringan lereng. Kalau tadi kami sampaikan bahwa kemiringan lereng yang ada di catchment area ini kita ada di yang klasifikasi lereng 15 sampai 25% yang bergelombang ini. Ini capai luasnya persentasenya hampir 42%. Jadi masuk yang lerengan bergelombang. Nah, kemudian ini permati di atasnya ada, kalau kami sampaikan tadi daerah ibuannya ini masuk ke Bronlatosol. Nah, ini termasuk dalam kelas yang agak lambat. Kemudian curah hujannya tadi sudah kami sampaikan bahwa Kota Magelang ini termasuk kategori sedang, kategori dari sekitar per tahunnya 2.250 sampai 2.750. Nah, ini kita lihat selanjutnya adalah potensi sumber polutan dari pencemaran mata air terpecah. Kita lihat apa saja. Kalau kita lihat ini di sini adalah satu adanya limbah domestik. Ini kenapa limbah domestik? Karena di situ banyak sekitar mata air pecah ini banyak sekali permukiman. Kita tidak tahu apakah aliran limbah domestik ini bagi warga ini sudah kedap air atau tidak. Nah, ini mungkin dari Disperkim punya data dari BNPS sendiri, apakah masyarakatnya masih BABS atau katakanlah kalau kemarin berdasarkan deklarasi pada bulan Oktober yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota kita, ada 3 kelurahan yang mendapatkan sertifikat. Satu Jurang Lembah Utara, yang kedua itu Keramat Utara, yang ketiga Wates. Nah, ini kalau berdasarkan data ternyata ada limbah domestik dari Kelurahan Wates yang jadi potensi sumber polutan. Ya, kemudian juga pertanian. Dan yang selanjutnya di sini kita lihat juga peternakan rumah tangga. Nah, ini jadi potensi juga. Tadi ini ada hubungannya yang septic tank dengan limbah domestik ini. Kemudian kalau yang selanjutnya, yang kelima jelas tadi kalau kita lihat dari ini daerah ibuan ini, TPA kita masuk ke Kecamatan Tegalrejo. Nah, ini termasuk juga menjadikan satu potensi terhadap sumber polutan yang berdampak terhadap mata air, kualitas mata air terpecah ini di sini. Ini TPA kita yang di Banyu Urip ya. Nah, ini selanjutnya kalau kita lihat dari kerentanan kualitas, kita lihat ini ada faktor-faktor yang memiliki klasifikasi kerentanan sangat tinggi dan tinggi. Ini yang sangat tinggi ini 33% dan 11% adalah juga termasuk kategori tinggi. Nah, ini yang berpotensi dalam meningkatkan kualitas maupun kuantitas mata air terpecah. Nah, ini di samping itu air hujan yang jatuh di kawasan klasifikasi tinggi itu 80 hingga 100% bersifat ini runoff, menjadi aliran air permukaan. Dan kalau kita lihat juga diketahui dari persentasenya 16-20% juga curah hujan itu airnya yang masuk ke tanah, artinya menjadi cadangan mata air terpecah. Kemudian ini kita lihat juga kerentanan kuantitas. Ini kaitannya dengan tadi sudah kami sampaikan bahwa sebagian besar yang
38 sampai 57% ini akan menjadi potensi airnya akan menjadi run off, sedangkan yang dari 16, sampai 29 inilah yang akan terinfiltrasi, terserap oleh air menjadi cadangan air tanah. Selanjutnya kesimpulan dan rekomendasi. Nah, kesimpulannya bahwa kita sudah melaksanakan satu bentuk pengukuran selama 9 bulan pada bulan Juli 2018 sampai Maret 2019 dengan melibatkan satu UZ IWOS Plus, kemudian PDAM, DLH maupun AKTK, dan hasilnya sudah kami sampaikan tadi ternyata ada penurunan nih dari debit air. Kemudian kalau kita lihat juga ada pengelompokan dari kerentanan itu sendiri dari sangat rendah sampai yang tinggi. Dan yang selanjutnya adalah bahwa ini kalau kita lihat tadi sampaikan juga cadangan untuk mata air kita sangat rendah, artinya dari 16 sampai 29% ternyata, dan sebagian besar adalah bersifat run off tadi. Nah, ini kesimpulan dan rekomendasi bahwa direkomendasikan bahwa kita harus memiliki satu bentuk dokumen yang mendukung kita dalam nantinya rencana aksi. Nah, pada hari ini kita berkumpul untuk melakukan suatu finalisasi bagaimana dokumen itu nantinya di dalamnya ada rencana aksi yang nantinya implementasinya jelas berdampak terhadap mata air pecah ini agar debitnya tidak terus menurun. Nah, ini rencana aksi ini kita formulasikan dalam FGD pada hari ini. Nantinya kiat-kiat apa saja yang bisa mengembalikan debit air pecah ini menjadi semula, yaitu kurang lebih 240 liter per detik. Nah, ini yang bisa kami sampaikan pada paparan ini. Terima kasih dan atas perhatiannya kami ucapkan beribu-ribu terima kasih. Dan pada hari ini kami mohon dari rekan-rekan OPD bisa memberikan satu bentuk pemikiran program-program apa saja yang nantinya bisa mengembalikan mata air pecah kita nanti seperti semula debit airnya. Nah, ini kemarin yang dari PDAM sudah pada tahun 2020 ya Pak akan menanam pohon di TPA. Kurang lebih berapa Pak? Ini saya komunikasi dengan Mbak Marical. Nah, nanti ini salah satu bentuk nyatanya seperti itu. Artinya nanti di TPA kita kan TPA termasuk catchment area. Jadi kita akan tanam pohon-pohon. Nah, ini yang karena TPA milik pemerintah Kota Magelang yang bisa kita istilahnya intervensi dalam konteks kegiatan. Nah, nantinya juga dari rekan-rekan yang lain bisa dalam finalisasi ini nanti ini berapa tahun ya Pak ya Pak Oni dokumen ini? Kalau rencana aksinya 5 tahun. 5 tahun nih. Nah, nanti mohon kita sampaikan ya. Hari ini kan final nih Pak ya. Nantinya sebelum kita bawa ke hari Rabu ini kita dalam audiensi ini ke pimpinan kita. Nanti kami sudah membuat surat kepada Pak Wali Kota kaitannya apabila dokumen sudah selesai bisa ditandatangani. Kami ini jadi dokumen yang betul-betul bisa diimplementasikan. Utamanya nanti harapannya di samping bisa mengoptimalkan mata air pecah, kita juga bisa mengeksplor mata air yang lain yang ada di Kota Magelang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Widoyoko atas paparannya mengenai KKMA untuk pecah Kota Magelang. Ya, ini sangat menarik ya Bapak Ibu sekalian, permasalahan mata air untuk pecah. Ini kalau menurut saya ini sangat kritis ini, karena penurunannya cukup signifikan ya, antara 30 sampai 120 liter per detik. Dari debit hanya 240, artinya di sini sampai 50% hilang, gitu ya. Nah, ini kita harus
bagaimanapun kita harus bisa menjaga agar kelestarian ini, mata air untuk pecah ini dapat terus berlangsung, dan itu betul-betul air itu memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya. Dan secara kebetulan itu menjadi sumber air baku juga bagi PDAM untuk disalurkan kepada masyarakat. Nah, sehingga kita memang berkewajiban untuk bagaimana kita bisa melakukan melestarikan dari mata air untuk pecah itu. Dan Bapak Ibu sekalian, mata air itu pecah dalam artian di sini dalam kajian KKMA ini merupakan satu pilot, katakanlah seperti itu. Ini merupakan satu pilot project. Barangkali nanti ada mata air lain di Kota Magelang. Harapannya nanti tim Pokja MPR Kota Magelang dapat melakukan hal yang sama seperti ini, menyusun sebuah dokumen KKMA untuk mata air X misalnya, kemudian rencana aksinya seperti apa dengan metode seperti ini. Nah, harapannya dari kegiatan ini bisa menjadikan referensi ya bagi Bapak Ibu sekalian untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan ini pada mata air yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi ada hal yang menarik juga dari Pak Widoyoko bisa menyampaikan bahwasanya kalau tidak melihat ya, itu mungkin kurang ini juga. Kurang in. Ya, kurang in. Nah, itu baru katanya kan gitu ya. Jadi memang kita harus tahu, harus mendengar, kemudian melihat, kemudian melakukan, kan gitu ya. Sekarang sudah mendengar, tapi mungkin perlu juga nanti untuk melihat, dan juga dari situ perlu juga harus melakukan sesuatu. Nah, itu mungkin nanti akan kita diskusikan ya ke depannya, bagaimana nih supaya nanti semua teman-teman betul-betul bisa istilahnya itu ya in tadi itu dengan kondisi dari mata air untuk pecah. Ya, luar biasa tadi apa yang sudah disampaikan Pak Widoyoko. Terima kasih Pak atas paparannya. Dan ini waktu sudah hampir siang, kita langsung saja Bapak Ibu sekalian. Kita ada satu lagi yang perlu juga kami share di sini. Saya dapat informasi dari Mas Muhtar. Masyarakat di kelurahan ya, Jurang Ombo Selatan. Jadi dalam forum Musren Bangkal di sana, itu ketua LPMK di sana mengusulkan membangun 100 unit sumur resapan. Nah, ini luar biasa. Ya, ada kesadaran ya dari masyarakat untuk upaya bagaimana air hujan itu tidak langsung menjadi run off, tapi kita tabung gitu ya. Air hujan itu kita masukkan, kita tabung ke dalam tanah. Nah, oke, kita langsung saja barangkali ya, kita masuk ke dalam dokumen KKMA itu sendiri yang sudah kita kaji bersama-sama pada waktu itu. Kita coba untuk menyisir ya dari awal sampai akhir. Saya pikir tidak sampai 1 jam kita akan mencermati. Mudah-mudahan yang duduk-duduknya agak jauh bisa membaca. Kalau melihat bisa, tapi terbaca belum tentu kan gitu ya. Oke, kita sama-sama melihat. Oke, tes. Nah, ini cover depannya untuk dokumen KKMA-nya.
Ya, betul ya, mata air terpecah. Oke. Kemudian berikutnya Pak Adi. Ini dibuat di situ Januari 2020. Oke. Langsung masuk kata pengantar. Di mana kata pengantar ini, Bapak Ibu sekalian, ini nanti yang kita mohonkan kepada Bapak Kepala Daerah kita, Bapak Wali Kota untuk mengesahkan dari dokumen ini. Ya, jadi itu kata pengantarnya. Kemudian nanti di bawah harapannya nanti bisa ditandatangani oleh Bapak Wali Kota. Oke. Kemudian di sini ada ringkasannya mengenai KKM atau pecah. Magelang. Lanjut. Oke. Kemudian dari sini kita masuk ke daftar isinya. Nah, dokumen KKMA sendiri di dalamnya itu terdiri dari beberapa bab. Bab 1 adalah pendahuluannya, kemudian bab 2 adalah metodologi dan pendekatan analisis kerentanan. Kemudian bab 3 adalah kondisi existing atau kondisi umum wilayah Kota Magelang. Ya. Kemudian bab 4 adalah profil dari sumber mata air terpecah. Kemudian bab 5 hasil dan pembahasan. Kemudian bab 6 kesimpulan dan rekomendasi. Ya, terakhir ada daftar pusaka dan beberapa lampiran-lampiran. Seperti gambar-gambar yang ada di sini, ini masuk di dalam lampiran. Oke. Kalau ada yang perlu diupdate, mungkin bisa langsung diinikan ya Bapak Ibu sekalian, bisa langsung diberi masukan. Contohnya ini untuk Pak Roso barangkali. Saat ini kapasitas produksi PDAM telah mencapai 480 Pak. Betul ya Pak? Total, soal seluruh total. Ya. Betul Pak. Untuk melayani penduduk Fluktuasi juga. Ya berbeda-beda ya per tahun ya. Berkisar itu tidak masalah. Oke. Cakupan pelayanan 86. Nah, cakupan pelayanan kalau kita lihat laporan yang kemarin khususnya di PDAM Kota turun karena ada perubahan 82, sekian 85 tidak salah, tapi nanti biasanya di laporan belakang. Cuma kalau terintegrasi dengan yang jaringan perpipaan dan non perpipaan itu mungkin sudah di atas sampai 86 betul mungkin. Itu total ya? Total dengan non perpipaan atau hanya PDAM itu Pak? 86,44 itu. Cakupan pelayanan dengan jaringan perpipaan. Jaringan perpipaan hanya PDAM saja atau Karena masuk ada non? Gabung ya semua ya. Ada dari spam Simas, Ya. ada yang dari sumber yang terlindungi dan itu pembagian sumber. Ya. Hampir itu ya. Betul ya. 86. Oke. Oke lanjut. Ini ya bangunan mata air terpecah 2005 pada waktu itu 240 liter. Kapasitas produksi saat ini 134. Fluktuatif Pak, tergantung kondisi pompa. Oh, oke. Bisa, tapi ya Kurang lebih segini. kurang lebih ya. 134 ya. Oke. Terus untuk sanitasi Pak, sarana sanitasi yang sehat dan baik sudah mencapai 71%. Itu Pak. Sanitasi siapa? Perkim Pergi. yang tahu. Mantap. Untuk fasilitas sanitasi di sini, sarana sanitasi yang sehat dan baik sudah mencapai 71%. Lebih. Oke. Berapa Pak? Sembilan 99,20%. 2%. IPA komunal ada 8 unit, betul Pak? Lebih dari komunal.
komunal itu sekarang kan Itu berapa? Dan sudah sering kita sampaikan Pak Mokhtar. Oh, Data berapa? sudah ada. Ayo Pak Mokhtar, tahu siapa Pak Mokhtar? Sudah nih Pak Anto. di nganu aja Pak, nanti kayak kasih warna. Oh, Yang perlu bisa dulu direvisi ya. ya. Kasih warna. Data sudah komplit. Oke. Termasuk kemarin ke Bapeda juga sudah des. Yes itu ya. Sudah komplit. Sampai dengan jumlah kepala keluarganya ya Pak ya? Ya, Oke. sudah ke Pak Widodo Ya. itu yang ngedes malah. Oke. IPLT sudah ada IPLT? Sudah. Oke. Satu. Kapasitasnya 200 meter kubik per hari. Per hari 30 Pak. 30 ya? 30. Ya, ini besar sekali ini 200. Diganti 30 Pak. Ya. Ini ada kalimat lanjutan. Namun masih terdapat 6.500 kakak yang melakukan BABS. Berapa Pak? 6.533. Buku sih STPM berapa persen? 3% ya? 3%. 1150. Oke. Diganti kan tadi 1.000. Iya. 1.150. 50. Oh, 1.150 kakak yang masih melakukan BABS. Iya. Oke. Oke. Masih tetap dikurangi ya Pak Adi? Atau- Enggak lah kalau udah. Ya, langsung begitu. Oke. Ya, oke, terus lanjut. Maksud dan tujuan tadi sudah disampaikan oleh Pak Wid. Lanjut. Oke, terus. Ruang lingkup juga tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Wid. Iya. Ada 7 tahapan KKMA. Ya. Oke. Nah, di sini ada SK. SK apa? Pokja ini ya. Iya. Betul ini ya nomornya ya. Iya. Keputusan Wali Kota Magelang nomor sekian. Oke. Terus ini untuk OPD-nya ada yang belum masuk atau mungkin ada perubahan nama OPD di sini? Dibacakan aja Pak. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Iya. Betul ya? Betul. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Betul. Sekretariat Daerah Kota Magelang. Itu bagian terdiri dari beberapa bagian itu Pak. Oh. Iya toh Mbak. Iya. Kuning dulu Pak. Iya. Langsung ditulis saja. Oke. Bagian administrasi pembangunan Oke. Setda Kota Magelang. Bagian tata pemerintahan. Bagian pemerintahan. Bagian pemerintahan ya. Bagian pemerintahan. Ada perubahan nomenklatur Pak. Ya. Bagian administrasi, bagian pemerintahan. Bagian administrasi pembangunan. Oh, administrasi Pembangunan Setda Kota Magelang. Ya. Kemudian Bagian pemerintahan Setda Kota Magelang. Ya. Kemudian Dan perekonomian bagian perekonomian Setda Kota Magelang. Setda. Selanjutnya apa lagi Pak itu Pak? Sudah ya. Kemudian Dinas Kesehatan. Ya betul. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Betul ya Mas. Namanya itu. B. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Betul ya? Oke. Peng- Kemudian Dinas Lingkungan Hidup Pengelola keuangan. dan Kehutanan atau hanya Dinas Lingkungan Hidup? Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Pemberdayaan Masyarakat.
perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga Nah, berencana. betul. Gawi Pak Men. Ini panjang. Betul ya? Oke. Kemudian dinas perumahan dan kawasan permukiman, Betul. tidak ada pertanahannya, tidak ada Pak? Tidak ada ya. Kemudian lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Universitas Tidar Magelang. Ini LPM-nya Tidar. Kemudian lembaga penelitian pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat Angkatirta. Kemudian perusahaan umum daerah air minum Kota Magelang. Perusahaan umum daerah atau sekarang sudah Perumda Pak? Ya, perusahaan umum Perumda itu perusahaan umum daerah itu. Oh, Singkatannya Perumda itu perusahaan umum daerah itu. oke. Oke, lanjut Pak Andi. Ada tambahan Pak, Balitbang. Oh, Balitbang. Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang. Riset di mana ya? Di itu Pak, di dekat pengabdian itu juga bisa Pak. Ya itu di sesudah itu juga nggak apa-apa tuh Koma. Sebelum PDA ya? Ya. Oh iya, di sini. Sebelum PKN. Ya. Koma. Apa tadi? Badan? Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang. Oh. Kawasan pemukiman Pak. Iya. Kawasan pemukiman ya. Sama pengembangannya ini. Pak Andi. Iya. Bukan itu ya. Kawasan pemukiman aja. Yang PDM Perumda ya Pak? Perusahaan daerah. PDM atau Perumda? Ya singkatannya itu betul itu Perumda. Itu katanya. Oh, Perumda. Kepanjangannya Perumda itu perusahaan umum daerah. Gitu ya. Perumda. Soalnya perlu dipastikan karena kalau di komentatornya kan kalau kita PDM Ya kan Perumda, sudah Perumda. bener ya itu ya. Perusahaan umumnya. Yang baru kan sudah perusahaan umum. Oh, Perumda. Mas. Ya Perumda. Singkatan disingkat apa? Itu perusahaan umum. Perusahaan umum daerah. Nah, dia kan cuma perusahaan daerah minum kan ada. Karena masih ada yang pakai Ya, tahu, PDM Pak. saja. Gimana? Karena yang kasih ada yang pakai PDM. Ya itu Perusahaan daerah. besok saya diganti. Sudah Iya. baru sekarang. Oh, sudah baru ya? Sudah baru. Sekarang sudah perusahaan umum. Perusahaan umum. Ya. Oke, lanjut. Ada tahapan kegiatan. Oke, ini umum. Ya, daerah-daerah koordinasi, kemudian pengumpulan data sekunder, terus proses pengolahan analisis data. Ya. Terus lanjut. Tadi ini juga sudah disampaikan oleh Pak Wid. Nah, kemudian ini masuk di metodologi dan pendekatan analisis kerentanan. Ini juga umum mengenai mata air. Oke. Ini yang dimaksud dengan daerah tangkapan air seperti ini. Banyak ada yang bisa ada yang enggak. Oke, terus ini penjelasan umum tentang kerentanan. Jadi apa itu kerentanan juga ada di dalam dokumen ini. Oke, terus ini juga menjelaskan tentang kerentanan terhadap kuantitas maupun kerentanan terhadap kualitasnya. Lanjut. Acuannya adalah PP nomor 82 tahun 2001. Terus ya. Terus lanjut. Oke. Ini ada metodenya untuk analisis geospasial dengan GIS. Yang benar GIS atau SIG? Hanya beda bahasa, satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia. Yang bahasa Inggris yang GIS atau SIG?
sistem informasi geografis Indonesianya. Oh, Inggrisnya GIS. Oh. Ya, ini ada proses-proses overlay-nya. Lanjut. Kemudian ada pembobotannya, scoringnya, sehingga tadi bisa muncul ada klasifikasinya ya, dari mulai rendah sampai sangat tinggi. Oke, terus nah ini bobot-bobotnya. Oke. Terus Oke. Oke, lanjut. Oke. Oke, jadi tadi menganalisis dari geospasial tadi ditinjau dari beberapa aspek ya, dari beberapa aspek, kemudian itu yang dijadikan tadi layar-layar tadi itu dia ditinjau dari beberapa aspek, permeabilitasnya, kemudian tata guna lahannya, kemudian curah hujannya, Kelerengan. jenis tanahnya, nah itu. Oke. Nah, ini sudah komputerized ini ya, sudah komputerisasi ini. Ini klasifikasi tingkat kerentanannya. Kerentanan rendah, sangat rendah, rendah, sedang, kemudian kerentanan tinggi dan sangat tinggi. Sangat tinggi ini artinya itu yang sangat rentan gitu ya. Terus Oke, kemudian ini bab 3 masuk di kondisi umum wilayah Kota Magelang. Di dalam kondisi umum ini yang menggambarkan tentang kondisi fisik dari Kota Magelang itu sendiri. Ini ada koordinatnya. Ini semua diambil dari data Kota Magelang dalam angka ya, termasuk BPS ya. Oke, ini batas-batas wilayah Kota Magelang. Ini dari belakang kebaca nggak ya? Baca, Pak. Kebaca ya? Oh, iya. Sip. Ada perubahan nggak? Kecamatan Magelang itu terdiri dari berapa kelurahan? Tidak ada ya? Luas wilayahnya itu udah berubah, Pak. 18,54 ya, Pak. Betul ya. Oh, Luas wilayah itu. oh, Nah. 54 kalau nggak salah, itu 54 ya. Tapi 54 apa? 54 ya. Aset aset. oh, jadi tambah luas ya? Ya. Siap, betul. 18,54. Ya. Ya, itu udah. Tetap terdiri dari 3 ya, 3 kecamatan dan 17 kelurahan. Oke, lanjut. Lima, 6, kok banyak ya Kang Abi? 5, 6, 11 tambah 6, 17 ya? 17, Pak. Ya.
Berubah ya? Berubah, Pak. 18, nah ini betul nih, 1854. Oh, betul. Ya. Oke, lanjut. Oke. Topografi, oke, sudah. Oke. Terus. Iya. Oke. Ya, ini iklim. Terus curah hujan. Anu doakan mana? Oke. Lanjut lagi. Ini grafiknya. Oke. Double ya Pak Adi ya? Enggak. Yang satu tadi itu curah hujannya, ini hari hujannya. Oh, oke. Kalau tadi kan milimeternya, kalau ini kan dalam Hari. Jumlah hari hujannya. Ini kan bisa kita lihat dalam setahun ada 141 hari, misalnya di tahun 2018. 2018. Oke. Terus hidrologi. Oke. Terus Dinas PUPR mempunyai panjang saluran kali kota adalah 5 km. Betul ya Pak? Dinas PUPR 5 km. Itu mungkin kali bening dan Progo itu kali Progo dan kali Manggis beda tuh. Progo Manggis nanti. Progo Manggis kan Progo sendiri Manggis sendiri tuh. Ini ya. Iya, Progo Manggis. Irigasi Pak namanya. Ada irigasi Progo Manggis bener ya? Irigasinya Progo Manggis. Oh, mau berprogo Manggis. Namanya betul ini ya. Oke. Bukan kan salah apa itu? Saran kali Manggis, saran kali Manggis. Salah apa? Tapi Kemana? nama Salah. daerah irigasinya Progo Manggis. Karena sumbernya dari Progo. dari kali Progo. Enggak sing salah apa itu? Salah tulisannya salah itu kan. Bukan. Oh iya, enggak. Kali Manggis. Jadi memang Progo Manggis ya Pak? Iya. Progo Manggis. Udah, lanjut. Oke, kali bening 10,7 km. Betul? Betul. Kemudian ini kali Manggis atau kali Progo Manggis? Yang ini. Nama saluran itu kali Manggis. Pak. Ya. Saluran ya Pak. Kalau nama saluran berarti kali Manggis saja. Kali Manggis saja. Iya, soalnya kalau Progo itu nama ininya, nama dari irigasi. Oh, nama daerah irigasi. Nama daerah irigasinya Progo Manggis. Jadi yang ini yang betul ini. Kalau ini nggak apa-apa begini. Ganti kali Manggis. Kali Manggis saja. Oh, diganti kali Manggis saja. Tadi. Progonya dicoret diganti kali. Ya. Tapi itu kewenangannya kewenangan pusat Bapak. Jadi bukan kewenangan Kota Magelang. Balai besar ya? Dan Kali Manggis. Iya, Ikut balai besar. Kota Magelang tidak punya kewenangan di situ. Oh, oke. Tapi ini ada di wilayah Kota Ya. Magelang. Ya. Kalau datanya betul ini sepanjang 8,8 km. Betul ya? Kalau itu ya. Ya. Ada petanya nggak Pak? Bisa kita tampilkan di sini Pak? Punya petanya, Pak? Kita cuma digitasi aja Pak. Kita belum tidak punya kewenangan untuk mengukur Bapak. Kemudian untuk kita tampilkan di situ gitu loh. Ini bisa orang bisa menggambarkan kali Progo itu sebelah mana, kali Manggis sebelah mana gitu. Jadi kalau ada peta kan bagus ya Pak ya. Kalau di Kota Magelang nggak kelihatan. Di kali Progo Manggis tapi Iya. cuma batas kotanya. Padahal kalau kali Manggis kan ke utara lagi Pak. Cuma yang masuk kota kan berarti. Iya. Kalau kali Progo kan di sebelah barat. Iya. Kalau Kali kali Bening di
sebelahnya Kali Progo. Hmm. Kemudian Kali Manggis baru Kali Elo. Oh. Saya kalau ada peta hidrologinya bagus kan Pak, kita bisa tampilkan di dokumen gitu. Bunyi gitu Pak. Tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Lanjut. Geologi. Nah, ini ada peta geologinya. Kemudian ini hidrogeologi. Oke. Tulis tanah. Ya. Kemudian tata guna lahan. Tadi apa yang diinformasikan Pak Widoyoko, sekarang fungsi dari atau lahan pertanian semakin menurun ya. Sekarang tinggal 64 hektar. Ada data terbarunya Pak Widoyoko? Kemarin waktu des angkanya itu seperti itu 62. Tapi belum ada apa istilahnya pengurangannya seperti apa, belum ada. Tapi kalau memang ada nanti tak mintakan. Iya, iya. Tak mintakan. Kalau ini kan BPN 2012, 2014. Itu mungkin di DDA ada Pak itu ya. Oh iya. Update yang terbaru. Terbaru ada ya? Bisa nanti ya. Kalau Iya. kemarin waktu kita di dokumen perencanaan itu kita update datanya sementara masih pakai data yang BPU yang punyanya Mas Wawan PUPR. Dia yang pakai citra satelit. Cuma memang posisi terbarunya masih di 2015. Oh, Yang 2015. digunakan PUPR. Pak, nanti bisa nih kalau yang kemarin data terbaru Oh, iya. KBD 2020 atau yang perubahan. Oh iya. Kemarin saya sampaikan di sini. Oh iya. Ya, itu data dari Mas Wawan. Nggih. Jadi data citra satelit Whitbird itu kita pakai itu yang untuk ini. Cuman kalau yang terbaru untuk DDA itu memang kalau nggak salah yang 2018 alih fungsinya dia tidak ada, jadi kita nggak bisa ngukur data yang sebelumnya kemudian dikurangi alih fungsinya. Kalau yang terbaru kemarin yang kita gunakan untuk RKPD 2020. Tapi kalau sebelum itu kayaknya di data daerah dalam angka ada. Nanti mungkin bisa diupdate, paling enggak lebih terbaru dari di atas 2014. Jadi Kota Magelang dalam angka 2019 Yes. ya sudah Iya, keluar ya sekarang. 19. Kalau 19 mungkin kalau posisi saat ini masih yang semester 1 ya, yang ada. Oh. Iya. Iya, masih semester Yang satu. semester 1. Karena nanti biasanya yang semester 2 dia muncul di pertengahan 2020. Jadi nanti kita mau update itu ya. Wait. Data Gowin nanti diupdate di sana. Nah, Plus mungkin ditambah dari data yang ini Pak, yang dari DPU yang pakai citra satelit untuk melengkapi data alih fungsi lahan. Kalau yang dari DPU dia tidak kelihatan alih fungsi lahannya, tetapi kondisi berdasarkan citra satelit 2015. Kemarin yang di dokumen kami, yang dokumen perencanaan yang berbeda kita tambahkan data itu. Rasa satelit ya. itu nanti datanya gimana? Bu? Iya, ambilnya dari mana itu? Itu di dokumen kita ada KPD nanti. RPD saya sampaikan nanti Pak. Pak. Nanti saya sampaikan ya. Oh, Setelah pulang dari ini. oh iya, iya, iya. Nanti tak Dan lewat data ya. dari Pak Wid itu aja. Iya. Sama data yang kemarin. Oh iya, kan RKPD itu. RKPD Itu ya, sama rasanya. RPJMD. Oh iya. Beda. Iya. Nah, sebentar Pak Adi mau tanya. Ini kan kaitannya dengan jumlah luasan nih, ya hektar daripada lahan. Itu nanti mempengaruhi terhadap
Hasil analisis nggak ya? Kalau yang analisis kan kita hanya pakai hanya 1 tahun sebetulnya kita pakainya gitu. Nah, tahun berapa ya data JNS-nya? Ada 2018 atau 2000. Ini kan datanya, sumber datanya juga dari Bapeda ya, Pak? Gitu ya. Iya. Kita ambil dari RT/RW. RT/RW kan hanya sekali ya datanya, setahun. Oh iya. Ya, kita analisis perkembangan. Nih, monggo. Sip gitu. Sip. Nggih. Hanya sekali. Bakso. Tapem. Lu MC itu. MC ini Pak Wali. Iya. Jadi tetap kita mengacu ke 2019 nanti. Mbak Sari. Maksud saya datanya Mbak nanti Sari. yang di 2019. Si Sekri itu. Ya. Ruangan RSU. Masa ini pindah? Iya. Karena kan kalau yang analisis itu kan sampai ke kabupaten. Iya. Ya, bisa. Sekri ya. Oke ya. Lanjut. Oke. Otomatis ini akan mengikuti ya perubahannya ya. Ya ada perubahan sedikit. Ya. Rasanya kurang. Oke. Oke, terus siap terus. Ya. Oke. Ya, kita masuk di penduduk. Ini data 2017 ya, atau nanti akan disesuaikan dengan 2019 yang Kota Magelang dalam angka. Disepakati aja nanti data yang digunakan apakah diseragamkan dia pakai data capil atau data BPS. Karena data capil dan data BPS kan dia selisihnya agak jauh. Iya. Jadi nanti yang ada di situ diseragamkan atau mau ditambahkan. Kalau data yang dari BPS dia sampai proyeksi sampai 2020 ada. Iya, jadi kalau yang di sini saya hanya tampilkan dari BPS, Bu. Yang dari BPS. Dari BPS gitu kan. Jadi saya bandingkan 2018 dengan Magelang dalam angka yang semester 1-nya 2019. Nah, ini BPS. Boleh kesepakatan aja kalau kita mau pakai capil. Soalnya kan rata-rata nanti di beberapa indikator penduduk menjadi penyebutnya nih. Nanti kalau untuk mengukur beberapa indikator biasanya kan pengaruh juga. Misalnya rata-rata rumah tangga per jumlah penduduk. Rumah tangga menggunakan SSI. BPS itu. Baginya kan jumlah penduduk. Nah, itu nanti disepakati aja. Ya, mau Tapi yang pemilu dua-duanya sebagai pembantu. disusapi. Karena masyarakat setempat. Coba. Antara berdasarkan BPS dan berdasarkan capil. Terutama yang jumlah jiwa per kakak gitu ya. Ya, kakaknya juga selisihnya jauh sekali. Oh. Jadi gimana nih? Kita sepakati Kalau legalitasnya dia BPS ya, Pak. Ke pusat kan BPS yang dipakai kan. BPS ya. Kalau kecuali pemilu kayak catatan sipil. Kalau di beberapa dokumen perencanaan yang digunakan Bapeda biasanya kita tampilkan dua-duanya. Dua-duanya. Tapi biasanya sih diminta untuk kesepakatan. Iya. Karena peruntukannya juga ini beda-beda. Iya. Ya dari aja nanti disepakati apa mau dua-duanya ditampilkan. Dua-duanya bisa, nggak bisa. Tidak ada protes besok lagi. Kalau PDAM pakainya apa? BPS ya? Kita dua capil karena yang real Pak. Ukur pelayanan pakainya capil pusat pelayanan itu pakai kategori dan capil. Oh. Berarti Kalau untuk saya melihat data ini mestinya itu dari capil. Kalau dari BPS itu sekitar 120-an ya? 120-an. 120. Jadi sekitar 122.000. Kalau yang capil itu 130.000-an. Ya, ini berarti ini dari capil data ini. Iya sih. Pada dasarnya semuanya benar. Benar ya. Hanya sumbernya yang dicantumkan. Kalau jumlah penduduk dari capil sama BPS dari Asian beda tadi. Iya. Terus yang dulu foto tiga rata-rata. Tergantung anunya, sumbernya diberikan. Sumbernya Anda. Iya, tetap disampaikan. BPS itu ada kepentingan sendiri, tapi kalau capil murni memang
mekanismenya siang mungkin di kota, nanti malamnya sudah jadi penduduk kabupaten. Ada kemarin juga waktu sosialisasi sensus penduduk ini kan juga apa namanya yang murni betul-betul yang memang warga kota Magelang, baik siang malam pagi itu tinggalnya di kota Magelang. Memang agak berat kalau kita menempatkan data untuk penduduk gitu. Kami juga di Litbang juga agak kesulitan. Waktu kami membuat penelitian mengenai indeks kebahagiaan, ya apapun yang terjadi akhirnya kita respondennya dari penduduk siang dan penduduk malam. Karena siang otomatis saya orang kabupaten, tapi siang saya 10 sampai dari pagi sampai jam 5 kadang-kadang di kota. Gitu. Nah, ya kita tanya, kita berikan kuesioner untuk survei indeks kebahagiaan. Dan saya kita juga menikmati air minum karena kita di kantor kan. Dua-dua Bu jadinya kalau dapil aja. Kalau sampai ya murni orang Magelang saja yang memang pagi siang malam sore memang tinggal di kota Magelang. Kalau capil. Iya. Nah, monggo ini sepakati aja bareng-bareng. Itu dapat apa? Kalau ragu ya dua-dua. Gimana? Mau dua-duanya atau salah satu? Ini kan berarti untuk jumlah penduduk yang ada di sekitar terpecah total. Yang saya maksudkan ini kajiannya mengenai mata air untuk pecah. Kemarin non sewu Mas Widoyoko ini langsung aja diskusi ya Pak. Iya. Monggo. Betul Bu. Kemarin kan belum lama 2019 ini sudah Bapeda menyusun rencana induk sistem penyediaan air minum penyediaan bersih di kota Magelang. Nah, kalau yang rencana induk ini kan juga berlaku berapa? 20 tahun? Apa 25 tahun toh. Ya saya kira kan ini bagian dari rencana induk Pak, yang kajian dari pecah ini. Nah, kemarin sudah dikupas banyak sekali di rencana induk. Kalau kota Magelang ini sebetulnya kan memang kebutuhan airnya memang saat ini sudah mulai agak rawan. Tidak hanya untuk pecah saja yang sekarang baru kita kaji, tapi mungkin karena kita ini tergantung dari kabupaten. Kebanyakan mata airnya ada di kabupaten. Gitu loh. Nah, di rencana itu sudah ada beberapa masukan dari audit juga waktu itu. Nah, memang tadi kan Pak Widoyoko juga menyampaikan bagaimana caranya di forum ini ada memberikan gagasan atau pemikiran caranya agar debit air gitu pecah ini nambah, jadi tidak berkurangnya banyak banget. Saya tadi juga maksud dengan Mas Krista dari Disperkim ini, padahal di situ kan memang banyak sekali penduduk liar. Nah, penduduk liar ini kan membangun yang tanpa mempunyai legalitas. Untuk sekarang kayaknya sudah banyak yang dipindahkan loh, banyak masuk ke kampung-kampung sudah dipindahkan. Nah, ini juga mungkin salah satunya itu. Nah, tapi ada upaya untuk penanaman pohon dan sebagainya. Nah, saya setuju dalam arti untuk pecah ini dipertahankan, jangan sampai malah justru semakin berkurang debit airnya ya. Otomatis dengan mengadakan lingkungan sekitarnya ini otomatis dikembalikan lagi seperti dulu. Padahal non sewu di sisi lain untuk pengembangan wilayah dari Bapeda ini sudah banyak sekali menyusun master plan. Contohnya seperti kalau non sewu untuk pecah ini kan berarti mendekati terminal Soekarno-Hatta. Kedepannya ini juga akan menjadi suatu pemukiman atau suatu kawasan yang luar biasa. Ini kalau tidak kita pertahankan ini ya juga nanti akan hilang begitu loh. Kemarin juga waktu rencana induk kawasan Soekarno. Kalau kabupaten ini tidak baik hati dengan kita, ya dia tidak akan memasuk lagi airnya karena kabupaten juga dengan adanya kawasan strategi Borobudur ini juga luar biasa investornya, banyak yang membangun hotel di sana, hotel, rumah sakit, rumah makan, semuanya banyak banget, bahkan pelosok-pelosok desa itu sudah banyak hotel-hotel megah di sana. Kalau sana nanti tempat saya aja kebutuhan airnya tidak mencukupi, kok saya
luar ke kota kan nah ini nah kemarin banyak banget yang sudah diusulkan ya Pak Widodo. Ada yang kita membuat dalam arti memanfaatkan sungai jadi nanti akan olah menjadi air minum. Kemudian ada beberapa tok yang kemarin ada tok manten, ada tok derajat, ini coba akan dikaji atau dipelajari lagi, barangkali ini bisa mencukupi wilayah masing-masing tok itu. Jadi sudah dibahas di situ. Banyak untuk pecah ini ya tadi untuk apa penduduk-penduduk sewu yang tidak legal itu mungkin ditertibkan. Kemudian kawasan-kawasan nanti yang akan mengancam untuk pecah ini juga otomatis agak dihindari. Khusus untuk radius berapa meter mungkin ya murni lah seperti semula. Jadi ini akan mengancam. Mungkin itu Pak. Ya, bagus Bu. Terima kasih masukannya. Dan ini pas sekali sebenarnya Pak. Ini untuk nanti dimasukkan di dalam rencana aksi Pak. Jadi untuk tadi itu ya mengamankan dari mata air pecah. Ya mungkin ini tadi nih masih kaitannya dengan data ini. Ya. Kalau ini sebenarnya kita ingin memberikan gambaran saja ini untuk seluruh Kota Magelang. Jadi tidak hanya di penduduk di wilayah mata air pecah, tetapi untuk keseluruhan. Ini hanya merupakan gambaran saja bahwa di Kota Magelang itu jumlah penduduknya sekian, gitu kan? Saya pikir itu mungkin tidak 2017 lagi nanti. Itu sudah harus berubah jadi 2019 ya, atau 2018. Iya. Nah, maksudnya kalau ini kan saya mau ada membandingkan pertumbuhan penduduknya. Ya, berarti nanti dua-duanya ya data itu ya. Lanjut Pak. Oke, terus ya, ini untuk spam. Oke, tadi sudah di cross check dengan yang data awal tadi ya. Sudah oke. Oh iya, Garuda sekarang. Namanya Perumda Air Minum ya, Pak Rosa ya? Ya. Perumda. Jadi jumlah jiwanya udah cocok 86% ya. Program Pamsimas 2013 juga sebanyak 3.000-an sekian jiwa. Oke, lanjut. Oke. Ini baru di itu sudah disinggung tadi di atas ya. Belum. Ya, nanti keluar. Tapi kalau sudah di edit ya, editing. Terus nanti ini PDAM diganti Garuda. Kalau nanti aja Mbak, sudah editing aja. Biar datanya satu aja pas. Paling tidak lama, paling semingguan. Iya. Kalau ini nantinya data lama, justru malah nanti bacanya keliru. Setelah ini aja, setelah udah diperbaiki. Sebab nih data seperti ini, kalau dipakai terus, nanti bacanya keliru terus. Keliru terus. Lebih baik data yang sudah diedit, maksudnya yang sudah diperbarui. Ini memang bisa minta, tapi dengan
tidak mungkin nanti ngubah itu. Ada nanti ada yang minta dikasih keliru lagi. Lebih baik datanya sudah katakanlah matang. Kalau minta Ini dikasih, jumlah tapi itu datanya nanti kan fiktif. Oke, terus Kan ini kan data ya. baru katakanlah Ini data minta datanya respon. udah sesuai ya Pak Rosa? Ada, tapi setelah diperbaiki ya baru. Kalau nanti sudah diperbaiki tak kasih. Ada SR ada SR kabupaten itu maksudnya sambungan ke kan karena melayani kabupaten juga. Ya, terus Kan kembali lagi mereka yang punya mata air olah kompensasi. Utamanya daerah yang dilalui. Misalnya ada lagi Bandung, per Desember barangkali. bilang itu tetap dilalui dikasih. Desember gua ya. Tapi ada ya Pak? Ada nanti kita kirim. Oke, sip. Ya, Kalimas tuh soalnya Kalimas itu Oke, lanjut. sini Kanoman kan yang dilalui tetap tidak hanya dikasih kompensasi untuk pelayanan juga duit ada. Jadi per bulan itu masih berapa? Ini berarti di update ya Pak yang nanti? Maksudnya desa kok enggak? Maksudnya kemana? Kas desa. Kas desa. Bukan kabupaten. Iya. Enggak, kas desa. Ya, mau kemarin Kas desa. sesuai dengan jumlah. Tadi kan nggak tahu kabupaten dapat enggak, tapi kan dia sudah dapat penduduknya pelayanan. Oke, terus. Oke. Banyak sumbernya. Apa? Apanya? Minta PDAM sini. Ya. Iya. Kalimas Kali kan karena Kalimas itu ada dua. Jadi tapi si mata airnya satu, tapi sistem produksinya maka dibedakan itu. Ada Ini data terakhir saya dapat dari Kalimas Pak satu, Pol, Kalimas Pak dua, dan jadi Kanoman itu satu dua. Karena kembali lagi Akmil juga dia ngambil di situ. Kabupaten juga ngambil di situ. Jadi dibedakan Kanoman satu ketemu dua. Lokasinya kan ada yang kabupaten Kagen juga sama Wulung. Jadi seperti itu. Ada yang kabupaten. yang ini. Oh ya sudah. Yang M atau pecah ada satu lagi Pak. Sistemnya ya ada sistem pecah satu ya itu berapa itu pecah satu itu atau pecah dua itu. Cuma topnya berarti sistemnya dua. Iya. Seperti Kalimas sebenarnya Kalimas cuma satu Kalimas satu kan dua. Iya. Iya. Kalau ini kan dari bisnis plan Pak. Oh sudah. Jadi nanti ada yang update lagi Pak. Ada yang Iya, update baru Pak ya. Iya, enggak apa. Kalau pecah dua tahun 2005 juga. 2018. Oh. 18 ya? Terakhir 18. Berarti ini nanti kita update ya Pak. Ya, enggak apa-apa. Ya. Bentar, ini yang 2000 untuk pecah 2005 dengan 2018. Kalau ini kita yang 2005 ya? Yang awal pertama tuh. Iya kan? Karena ada perkembangan tambah satu sistem. Iya, tetapi secara debit sama. Masih Hanya 240 liter hanya itu. nama Sistemnya dua hanya sistem. nama pompa sebetulnya ya. Sistemnya dua Pak. Bukan. Hah? Sistemnya dua Pak. Keluarnya pipa juga dua yang transmisi distribusi dua. Nah, itu kan cuma satu. Sekarang ada dua jalur. Oke. Sistemnya, sumbernya masih sama. Masih sama itu. Oh, sistemnya. Ya. Ada dua sistem. Ya. Ya kata-kata PDAM nanti diganti Pak. Iya. Udah semua ya. Perumda. Oh, iya. Ya, singkatan ya perumda itu. Perumda. Perumda. Bisa buat auto aja Pak ya. Oke, terus ini ada yang baru Pak? Ada. Nanti yang untuk pecah itu Pak, yang ada. Yang baru. Ya. Di perencanaan ada ya Pak? Di Ciri Api. Ada. Belum. Oh belum. Belum.
Oh, masih pakai ini aja dulu. Oke. Ya, lanjut. Oke. Terus. Ya. Nah, ini profil sanitasi. Tadi yang BABS itu sudah direview tadi jam 9.3 itu ada. Iya. 9.3 tadi berapa 77. Mas Motar ada data? Nanti ya. Ini data kita update ya. Ada ya? Mungkin dikuningin dulu. Ya. Oke, lanjut. Terus persampahan. Mas Pak Oni, Ya. Mas Prima. Oh iya. Iya. Persampahan. TPSA. Proses ini dilakukan oleh sebagian besar penduduk, yaitu sebanyak 83%. Maksudnya apa? Itu kan rata-rata Pak ya? Gimana? Itu rata-rata Pak ya? Angka rata-rata. Dulu datanya dari mana ini ya, Pak Dwi? Itu kalau nggak salah angka ini beban sampah yang ke TPA. Oh. Atau ada yang terbaru Pak? Angkanya kisaran itu. Berarti ini sudah benar, 83. Oke, lanjut. Masyarakat yang sudah melakukan proses daur ulang sampah sebesar 7,3%. Ya. Masyarakat yang sudah melakukan proses daur ulang sampah sebesar 7,3%. Ya? Data itu kami kurang tahu. Oh, kurang tahu. Data daerah secara Atau mungkin punya data yang baru? kami hanya tahu data di unit kerja kami di TPA aja, jadi beban sampahnya, kemudian apa namanya proses besaran pengurangannya, kemudian existing masanya, kami hanya tahu itu. Oh, jadi hanya di wilayah hilir aja ya, di hilirnya saja. Kira-kira kalau menurut Bapak ini masih relevan nggak? Kalau nggak relevan, lebih baik di split aja. Menurut kami masih relevan. Masih relevan ya. Tapi kan masalahnya di angka ini. Ini kalau sudah main angka ini agak sensi kan gitu ya. Gimana? Kami harus masuk dulu. Oh gitu. Iya, karena sebenarnya itu kami tahu. Oke. Oke, ini saya kuningkan ya. Ya. Kemudian wilayah rawan bencana, BPBD ya, pastinya. BPBD ada? Nggak ada ya? Ya. Oke, lanjut. Mungkin nanti bisa diupdate dengan beberapa data yang ada di dokumen kemarin. Tahun kemarin kan Bapeda nyusun dokumen rawan bencana. Nanti mungkin Pak Widoyoko bisa cross check beberapa data dengan bidangnya Bu Iin. Karena tahun kemarin kita nyusun Bapeda nyusun ini dokumen rawan bencana. Bisa di-matchkan. Ya, nanti datanya saya share ya. Oke, ada ya. Kebakaran apa ya? Ya. Ini untuk update data ini kita bisa dapat siang ini ya Pak? Ya, nanti setelah ini Pak. Ini ya. Oke. Ini profil mata air terpecah. Ini sudah dibahas ini beberapa kali. Saya pikir sudah ini. Ya terus ya.
Terus oke, ya. Terus ya, ini foto-fotonya tadi sudah disampaikan Pak Widayoko. Terus ini hasil delineasinya, sehingga terbentuklah profil dari daerah tangkapan air. Nah ini oke, nah ini wilayahnya di Kabupaten Magelang seperti itu. Kota. Tadi kabupaten atau kota? Gabungan ya. Ini ada kota. Oh, ada dua ini ya. Ya. Berarti yang kota itu hanya satu kecamatan kan gitu ya? Iya. Kemudian yang kabupaten ada 6 kecamatan. Nanti saya update lagi nih tabelnya. Oke. Oke, terus ini dari sisi penggunaan lahannya di wilayah tumbuhan air atau di daerah tangkapan air. Ya. Terus oke, itu tadi tata guna lahannya, ini dari sisi kererengannya. Ya. Kalau warna merah itu lebih curam ya. Terus ini dari sisi permeabilitasnya. Kalau warnanya lebih cerah, oh ini dari ininya ya, jenis tanah itu. Ya.